Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Kurniawan. Saya guru di SMP Negeri 1 Atap Tambaukir, Kabupaten Situbondo. Dalam kali ini saya menempuh pendidikan dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo. Dan dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan sekaligus menyebarkan pemahaman budaya positif yang ada di dalam modul 1.4 kepada rekan-rekan guru yang ada di SMP Negeri 1 Atap Tambaukir, Kabupaten Situbondo. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, alhamdulillah, yang terhormat guru kepala sekolah SMP Tambaukir, Ibu Ketua MPD, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta penyanyi Bapak Eko Kurniawan. Alhamdulillah pada pagi hari kita diberikan kesempatan dan kesempatan dalam acara penyajian presentasi dari Bapak Eko Kurniawan selaku guru penggerak yang ke-10. Dalam hal ini akan menyajikan presentasikan yaitu berkaitan masalah menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya. Namun sebelumnya dalam acara ini agar acara ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Acara berikutnya sebelum meninggal pada acara Bapak Eko mempresentasikan dengan masalah pendidikan. Terlebih dahulu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Siti Harjo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Eko selaku guru penggerak. Mari bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kegiatan kelanjutan guru penggerak kampung. Kemudian sholawat serta salam tetap kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan kepada kita semua. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih berada di posisi beragama Islam. Untuk selanjutnya yaitu saya sampaikan bahwa Pak Eko mengadakan pengembangan di modul 1.4 budaya positif, kemudian dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Mari kita semua dengan adanya penyebaran ini kita dukung bagaimana program Pak Eko budaya positif. Misalnya Pak Eko mengadakan kegiatan-kegiatan, salah satunya ini mungkin tidak tahu kegiatan keberapa kalinya, mari kita dukung semua. Kemudian untuk pengembangannya, penyebarannya, mungkin Bapak Ibu guru juga ikut mengembangkan apa itu budaya positif yang telah dikembangkan. Misalnya yang kapan hari mungkin yang Pak Eko mengadakan ini judul yang di SKP itu pengembangan positif, kemudian salah satunya itu proyek
ya. Yang kelima, semoga dengan kita mengikuti programnya Pak Eko bisa mengembangkan, karena mulai awal kelima bagaimana caranya selalu tertatih-tatih, mati tidak, hidup juga tidak. Untuk itu mungkin dengan beberapa contoh yang dilakukan, mari kita semua juga ikut mengembangkan kegiatan itu. Semoga yang di SMPN 1 Atap Tambak Ukir bisa berkembang, bahkan bisa berkibar seperti harapan yang kemarin kelompok belajar yang ada di Atap Tambak Ukir. Mudah-mudahan Kombel itu dengan tema yang berkibar, tidak hanya nama. Semoga dengan berkibar kita semua bisa mengembangkan pendidik yang ada di sini, kemampuannya bisa berkibar betul, sehingga peserta didik semangatnya juga berkibar. Meskipun namanya berkibar, kalau tidak ada dukungan pada semua warga, maka itu tidak akan berkibar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti jalannya program BP Guru Penggerak ini dengan lancar, dan saya buka jam saat ini, semoga bisa bermanfaat ke belakang. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti jalannya presentasi Pak Eko. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Komso selaku Kepala Sekolah SMP Atap Tambak Ukir. Untuk acara berikutnya yang kita tunggu itu acara inti penyampaian modul 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Eko selaku Guru Penggerak angkatan tersebut. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Atap Tambak Ukir, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang hadir dalam acara ini, yaitu acara penyebaran budaya positif. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, saya selaku PGP Angkatan 10 di tahun 2024 ingin menyampaikan beberapa tugas yang ada di dalam modul 1.4, yaitu penyebaran budaya positif. Namun, untuk menginjak ke materi yang akan kita saksikan dan juga kita pelajari bersama, di sini saya akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Siap ya Bapak Ibu? Saya mohon Bapak Ibu guru untuk berdiri. Ya, kita main speaking. Contoh yang pertama yaitu nanti ikuti apa yang saya bilang. Contoh seperti ini. Semangat pagi, Bapak Ibu bilang pagi, pagi, pagi. Siap? Kemudian siapa kita? Indonesia. Untuk apa kita di sini? Belajar bersama. Kemudian yang terakhir ada sebuah yel-yel lah istilahnya kayak gitu. Jadi menginjak selanjutnya itu kita harus lakukan tepuk semangat.
Tepuk semangat. Semangat. Siap ya? Oke, jadi kita di sini bersenang-senang, jangan terlalu tegang, ya. Siap? Bapak Ibu? Baik. Jadi iya, gitu. Ya, siap ya? Semangat pagi. Pagi. Siapa kita? Indonesia. Untuk apa kita di sini? Belajar bersama. Tepuk semangat. Ya, tepuk tangan semuanya. Wah, ini guru-guru SMP Saratan Teknologi sangat hebat. Bisa duduk kembali Bapak Ibu? Ya, ternyata sangat hebat juga ya Bapak Ibu ini. Saya harap nanti setelah saya sudah selesai menempuh pendidikan guru penggerak, saya mengharapkan Bapak Ibu guru di sini juga ikut serta dalam mengambil program pendidikan guru penggerak ini. Siap Bapak Ibu? Ya, kalau sudah siap maka kita langsung ke materi. Nah, sebelum ke materi, di sini saya ingin memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Bapak Imam Sunandar. Nah, Bapak Imam Sunandar ini merupakan fasilitator CGP angkatan 10 di kelas 200 Kota Situbondo, dan beliau adalah bertempat di Gresik, jadi di Gresik Provinsi Jawa Timur. Jadi saya selama beberapa bulan ini dibantu oleh Bapak Imam Sunandar. Misalkan ada tugas-tugas seperti tatap maya atau juga di ruang kolaborasi kayak gitu. Jadi beliau ini yang senantiasa untuk memandu jalannya pendidikan guru penggerak di Kabupaten Situbondo. Dan juga di sini adalah pengajar praktik. Nah, pengajar praktik ini namanya Ning Sugiarti. Beliau adalah kepala sekolah dan saat ini sedang menjalani sebagai pengajar praktik saya di CGP angkatan 10 kelas 200 Kota Situbondo. Jadi beliau adalah Ibu Ning Sugiarti yang tempoh hari datang ke sini. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi beliau adalah Ning Sugiarti. Yang cantik ya Bu. Nah, di sini adalah saya sendiri Bapak Ibu. Jadi nama saya mungkin sudah tidak asing lagi ya, Eko Kurniawan. Saya CGP angkatan 10 kelas 200A Kota Situbondo. Jadi saya tidak perlu banyak lebar untuk masalah ini. Keren ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Mita. Baik, langsung saja kita mempelajari sebuah materi ini, yaitu konsep inti budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif ini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Kemudian yang ketiga yaitu nilai-nilai kebijakan, serta yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia, dan juga yang keenam posisi kontrol guru. Kemudian yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian sehingga para peserta ini belajar sesuai dengan kebutuhannya, terus berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi tujuan pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum menginjak ke materi yang selanjutnya. Di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi.
di mana pembelajaran yang berdiferensiasi itu kita mengadakan studi kelompok. Jadi kita mengelompokkan siswa-siswa sesuai minat dan kebutuhannya. Mungkin itu, dan tujuannya adalah untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau memberikan penguatan tentang pembelajaran dengan paradigma baru, di sini saya lanjut. Disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini berasal dari kata yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin ini secara tidak langsung adalah belajar. Kita belajar bagaimana untuk mendisiplinkan diri, terutama mulai dari guru. Setelah guru itu disiplin, otomatis siswa pun juga akan disiplin. Bukan begitu Bapak Ibu? Ya, jadi kita harus mulai dari diri dulu. Di situ disiplin positif mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin di sini, disiplin positif adalah mengacu kepada disiplin diri kita sendiri. Harus kita memulai dari diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau dalam kurung yang ancaman atau hukuman. Jadi disiplin itu tidak harus memberikan kita penghargaan dan juga tidak harus memberikan hukuman. Jadi kita melakukan pembelajaran disiplin positif ini sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Jadi kita itu melakukan pembelajaran yang sangat berpusat kepada murid. Ya, jadi pembelajaran itu tidak usah banyak menuntut, tapi kita sebagai guru hanyalah menuntut. Jadi menuntut ke arah yang lebih baik lagi tentang si murid tersebut. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kita hanyalah menuntun peserta didik untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi. Jadi kita tidak usah menuntut, pokoknya kita harus begini, tidak usah. Jadi kita itu menuntut, sama halnya dengan kita itu menanam padi. Kalau di filosofinya Ki Hajar Dewantara itu sama halnya kita menanam padi. Kita hanyalah merawat, karena padi itu sudah ada kodratnya masing-masing, tidak ada karakternya masing-masing. Dan kita tidak bisa untuk mengubah karakter itu. Kita hanyalah menuntut dan menebalkan lagu si murid. Kita hanyalah menebalkan lagu si murid dan kita itu tidak usah terlalu mengharap apa-apa darinya. Yang penting kita tebalkan saja lagunya karena setiap murid sudah ada tulisannya masing-masing. Nah, itu adalah filosofinya Ki Hajar Dewantara yang saya dapatkan di modul 1.1 di pendidikan guru pelajaran. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Di nilai-nilai kebajikan ini, nilai yang disepakati bersama tanpa lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama adalah profil belajar Pancasila. Di profil belajar Pancasila ini, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi nilai kebajikan itu kita sesuaikan dengan profil belajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya yaitu program PYP, yaitu toleransi dan juga rasa hormat dan juga integritas serta mandiri. Kemudian menghargai dan juga antusias empati dan juga pengetahuan kreatif, kerjasama, percaya diri dan komitmen.
Kemudian yang selanjutnya itu keterampilan hidup. Nah, di sini keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Jadi di sini maksud dari ketiga contoh nilai kebajikan itu adalah kita harus menanamkan kepada murid itu, karena setiap murid pasti sudah ada tiga-tiganya di sini. Kita sebagai guru hanya mencarinya, yang mana yang kiranya murid itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian siapa murid kita yang dapat dipercaya untuk meluruskan hati dan juga pendengaran yang aktif. Itu sudah ada tulisannya. Jadi tugas guru cuma mencari. Dan apabila tidak ada di dalam ini tulisan ini, maka tugas kita jangan menghapusnya, tapi jangan menebalkan tulisan tersebut. Jangan menimbulkan, jangan menerangkan tentang budaya negatif tersebut. Kalau misalkan kita melihat murid yang nakal dan tidak sesuai dengan ketiga ini, jadi kita sudah tidak usah dibahas, tidak usah didengarkan, kita timbulkan yang positifnya. Karena setiap murid itu pasti ada sisi positif. Dapat dimengerti ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk selanjutnya, nah di sini, ya mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum menginjak ke, ya, ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Eko. Yang akan saya tanyakan itu tentang yang tadi itu ya, yang tentang apa ya, pendidikan berdiferensi ya. Oh iya, itu kan. Nah, ini gini, pertanyaannya gini. Misalnya kan katanya Pak Eko tadi kita harus menuntun siswa, tidak harus apa namanya itu ya. Tidak menuntut tapi menuntun. Nah, terus yang saya tanyakan di sini, bagaimana jika ada seorang siswa yang melakukan bullying atau nakal di kelas ketika kita ngajar, atau tidak mengerjakan tugas di kelas, apakah kita cuma menuntun saja atau gimana caranya untuk agar anak itu masih mengerjakan tugasnya gitu. Kalau kita tidak diberi, kalau menurut saya sih, kalau kita tidak diberi teguran atau apa itu kan anak-anak biasanya itu yang sudah mengerjakan dia kan tidak mau mengerjakan juga itu tidak mengerjakan padahal tidak apa-apa, dan saya juga tidak mau mengerjakan, akhirnya menular ke yang rajin gitu. Nah gimana ini caranya untuk menegur anak yang memberikan Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa dari Ibu Wiwi ya. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk Bu Wiwi. Ya. Jadi kesimpulannya Bu Wiwi di sini bertanya tentang bagaimana jika seorang anak itu ada yang melakukan hal negatif dan kemudian kita biarkan, ya, kita biarkan takutnya menular ke teman-teman yang lain dalam satu kelas. Begitu ya Bu Wiwi ya. Ya, jadi simpel saja Bu Wiwi. Nah, anak itu yang kiranya memiliki perilaku negatif, kita jangan tegur langsung di dalam kelas. Nah, setelah anak kita istirahat, baru kita panggil di kelas. Bukan panggil di kantor ya, tapi kita di kelas. Kalau di kantor otomatis anak akan merasa iya kan ya. Jadi kita tetap di kelas. Yang lain boleh istirahat, tunggu di sini. Dan cara penerapannya yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nanti di akhir buku ada penjabaran tentang segitiga restitusi. Tapi saya cukup bilang seperti ini. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas dulu. Jangan langsung potongan itu yang besar. Kita stabilkan identitas masalahnya, kemudian kita validasi tindakan yang sah.
nanti anak itu akan sadar apa salahnya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, kita kuatkan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini nanti juga ada di slide yang agak-agak terakhir itu ada keyakinan kelas. Jadi contoh seperti ini, misalkan liga. Nah, liga melakukan kesalahan, otomatis jika kita biarkan nanti akan ditiru oleh teman-temannya yang lain. Nah, jadi ketika jam istirahat, liga di rumah dulu ya. Ada apa bu? Kemudian yang selanjutnya kita menstabilkan identitas dulu. Liga tadi melakukan apa? Apakah mencoret-coret tembok atau mencoret-coret lampu? Liga tadi melakukan apa? Ini kalau saya tidak melakukan, tidak melakukan ini apa? Iya, bisa. Otomatis sudah sadar sudah. Nah, ketika sudah sadar, kita baru menindaklanjut ke validasi masalahnya. Kalau misalkan liga mencoret-coret lampu ini, kira-kira sudah sesuai tidak dengan aturan yang ada di sekolah kita dan juga dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama. Otomatis liga akan bilang tidak bu, ini salah. Seperti itu. Dan yang terakhir, kira-kira kalau sudah salah, tindakan apa yang akan liga lakukan untuk berubah semua ini? Jadi otomatis siswa itu sehingga akan menjawab ya bu, saya tidak akan dan itu langkah-langkahnya untuk mengatasi anak yang memiliki tingkah laku negatif di sekolah, tanpa harus memukul, tanpa harus memberi hukuman dan lain sebagainya. Kita perlu menerapkan segitiga restitusi. Pertama validasi, kemudian yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi masalah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya Bu. Wah, amin ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi Pak? Itu saja. Dan apa dampaknya untuk siswa nanti? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat Bu Jamalia. Bu Jamalia ini adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Bogor. Benar ya Bu ya? Jadi yang ditanyakan itu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, pembelajaran berdiferensiasi di sini adalah pembelajaran yang mengelompokkan sesuatu murid tanpa harus memberitahu sang murid. Contoh, kita di dalam kelas otomatis kita menemukan murid-murid itu yang kompetensinya itu tidak sama. Ada yang baik dalam bidang tulisan, ada yang baik dalam bidang cara membaca, dan juga ada yang baik dalam bidang perhitung kalau di matematika. Jadi kita itu mengelompokkannya. Tapi jangan bilang ke murid, jangan pas kita, kamu tidak bisa nulis di sana, kamu tidak bisa di sana. Nah, jadi otomatis nanti seorang sang murid itu akan merasa terduga dan juga sakit hati lah kita. Kenapa saya diasingkan oleh guru? Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang mengelompokkan siswa kita di saat pembelajaran di kelas. Kemudian apa dampak positifnya? Dampak positifnya tentu saja banyak, karena kita mengetahui karakter si murid ini suka menulis. Jadi kita membuat pembelajaran yang main di tulisan, karena dia itu suka dengan tulisan. Kemudian ada sini siswanya ya aktif dan juga senang tari. Nah, jadi kita mengajarnya sambil tari-tari. Oke, anak-anak bisa gini-gini, bagaimana gitu. Pokoknya seorang guru itu harus menguasai, ya, harus menguasai. Murid itu kan punya karakternya masing-masing. Contohnya WK melihat murid yang suka nyanyi-nyanyi, jadi WK mendengar itu sambil nyanyi juga. Iya, nyanyi aja. Ayo anak-anak kita sekarang ya itu ya. Jadi buatlah suasana kelas itu seaktif mungkin dan juga menyenangkan dan tidak membosankan. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain.
Pak Sugianto mungkin, dan ya cukup ya, bisa dilanjut ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Wah, sangat seru ini. Guru-guru hebat di SMP Negeri 1 Tambaudir. Walaupun lokasi sekolahnya kita di dekat gunung ya, tapi mindset kita tidak kalah jauh dengan guru-guru yang ada di kota. Iya. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kalau saya tanya tentang kebutuhan dasar manusia, otomatis kita akan menjawab adalah apa Bu kita? Itu kan secara baca, secara pribadi yang muncul di mindset kita adalah uang, kebutuhannya, makan, iya kan ya, tempat tinggal, dan lain semacamnya. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadinya kita pengen apa, kayak gitu ya. Kemudian ya selanjutnya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah menginginkan apa yang kita inginkan dengan usaha-usaha kita. Salah satu contoh, kita pengen uang, otomatis kita akan bekerja. Kemudian kita menginginkan seorang anak, kayak gitu, otomatis kita akan menikah. Nah, jadi tidak mungkin kita pengen sesuatu tanpa tidak ada usaha. Kecuali itu ada pertolongan dan apa ya, mukjizat. Kalau zaman Nabi itu ada mukjizat. Tapi sekarang kan jarang ya Bapak Ibu. Jadi kita itu harus ada usaha. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya akan lanjut. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi saya sudah sebutkan sedikit dan ini penjabarannya. Yang pertama, bertahan hidup. Pasti manusia, iya kan? Tidak ingin mati, terus hidup terus ya gitu. Itu. Jadi bertahan hidup. Di sini salah satu contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, di sini contohnya juga makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, juga kesehatan, serta penguasaan, harga diri, keingin untuk dianggap. Nah, ini juga merupakan kebutuhan manusia. Saya pengen dianggap gitu. Jadi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan juga memimpin. Nah, memimpin juga berpresentasikan yang diakui dan juga didengar. Ingin untuk diakui dan juga ingin untuk didengar. Ini juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan juga mampu mengendalikan arah dirinya. Ini juga sesuatu yang ada di dalam diri dan juga kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesenangan. Kesenangan di sini bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Di sini masuk di dalam kategori kesenangan. Di dalam 5 ini mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ingin memberikan penguatan, serta ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Lanjut berarti ya. Oh ada. Bu Bita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam 5 kebutuhan dasar manusia, saya cuma ingin menambahkan Pak, di situ harus ada
kata bahagia. Karena di situ tidak ada bahagianya, Pak. Jadi kayaknya di kebahagiaan ada di rasa, di kesenangan mungkin gitu, Pak. Kasih sayang ya. Kasih sayang. Dan sudah itu saja. Hanya itu saja. Senang, terima kasih. Senang dan bahagia itu harus ditambahkan karena manusia juga membutuhkan 5. Dari itu ada dasar kebutuhan untuk bahagia. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Pinta. Ya, jadi Bu Pinta di sini memberikan penguatan dan juga tambahan, yaitu di kasih sayang dan rasa diterima ya Bu. Kita tambahkan bahagia. Baik, terima kasih. Nanti ini juga merupakan revisi bagi saya Bu. Terima kasih atas masukannya. Nah, mungkin yang lain Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan serta memberikan pendapat dan juga ada yang ingin didiskusikan terkait 5 kebutuhan dasar manusia ini. Baik, Bu Eka mungkin atau Bidang, Pak Suryanto, Bu Kepala Sekolah mungkin Bu. Lanjut ya. Baik, terima kasih. Wah, sini guru-guru yang sangat hebat ini. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Jadi itu ekstrinsik, yang kedua itu intrinsik. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi di sini motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi, kita itu harus menghindari hukuman untuk menghindari hukuman terhadap murid. Jadi kita itu harus memberikan sesuatu pengajaran yang bermakna. Kemudian yang kedua, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak didik kita itu harus diberikan kebebasan untuk mereka berpikir dan juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Otomatis yang diinginkan ini adalah hal-hal yang positif. Ya. Kalau ada yang diinginkan hal-hal negatif, maka jangan kita tebalkan, tapi kita arahkan kepada hal yang lebih baik lagi, seperti itu. Dan kita harus menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan ada di sini mereka percaya dengan adanya kayak apa ya istilahnya? Kalau budaya-budaya di Tambahukir itu Sri Tanjung lah istilahnya. Ada budaya Sri Tanjung dan juga tentang sejarah apa, mereka meyakini kalau hanya kita itu harus ini, itu kita biarkan saja, karena kita tidak boleh untuk menilai yang mereka percaya, untuk merubah dan juga menghakimi apa yang sudah menjadi kepercayaan di adat Tambahukir di sini. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ya, di sini 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ini sudah masuk kepada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama di sini adalah penghukum. Karena di sini juga penghukum. Kemudian contohnya adalah hormat pada bendera dan selama 1 jam. Itu contohnya. Itu karakter guru yang penghukum. Kalau ada guru yang hormat pada bendera 1 jam, maka karakter guru itu seperti penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, nanti Bapak Ibu pilih sendiri, kira-kira saya itu ada di posisi mana? Jadi di sini. Kemudian membuat merasa bersalah. Contohnya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja menjawabkan Bapak Ibu. Nah, itu kata-kata yang membuat bersalah. Nah, kemudian yang seterusnya posisi teman.
Juga ada di sini pasti Bapak Ibu yang memposisikan teman terhadap anak didiknya. Yaitu contohnya kalimatnya adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu dosa itu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, dan kali jangan seperti ini lah. Itu seperti teman. Jadi posisi kontrol seperti teman itu, kita itu menganggap murid itu seperti teman. Ya udah, tidak apa-apa, mulai dari itu jangan murid ya. Jadi itu sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Nah, posisi kontrol guru yang sebagai pemantau ini, yaitu contoh kalimatnya adalah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya itu apa? Jadi di sini seperti pemantau. Dan yang terakhir di sini adalah posisi kontrol seperti manajer. Dan manajer ini yaitu contohnya kalimatnya adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi di sini adalah posisi kontrol manajer. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita di 5 posisi kontrol ini, kira-kira kita berada di posisi kontrol guru yang seperti apa? Nanti saya akan urutkan dari pojok sebelah barat ya, dari mereka mungkin, dan juga contoh kayak ini. Saya rasa saya sebagai posisi kontrol seorang guru atau teman, pemantau, pembimbing dan lain sebagainya. Nanti berikan juga alasannya. Mungkin langsung saja, yuk Bu Eka ya. Kira-kira ada di posisi kontrol mana Bu? Saya ada di posisi kontrol manajer Pak. Manajer. Contohnya Bu? Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, saya tuh biasanya bertanya dulu, kenapa kamu kok berbuat seperti itu, begitu. Terus kamu tahu apa dampaknya untuk teman-temannya kamu? Nah, seperti dalam kayak bullying itu Pak. Nah, kita tanya dulu sampai orang yang melakukan itu sadar tentang kesalahannya sendiri kayak gitu Pak. Jadi posisi kontrolnya manajer. Ya, manajer. Tepuk tangan dulu buat Bu Eka. Jadi Bu Eka di sini merasa posisi kontrolnya itu sebagai guru yaitu di manajer ya. Kemudian kalau Bu Jamal ya, Saya posisi kontrolnya sebagai teman. Teman ya. Ya. Kenapa? Karena gini Pak, anak-anak itu kalau kita tidak berteman pada anak-anak merasa malu untuk mengakui kesalahannya ataupun yang lainnya. Kalau kita berteman sepertinya ya, tapi ada batasannya juga Pak. Kita berteman sebagai guru dan siswa. Terima kasih Pak. baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Jamalia. Ya, jadi Bu Jamalia di sini yaitu posisi kontrolnya yang diambil yaitu merasa sebagai teman ya Bu ya. Nah, jadi Bu Jamalia ini sebagai kontrol teman. Kemudian Bu Gita, saya penasaran dengan posisi kontrol yang berada di sini. Ada yang namanya Bu Gita ini. Saya kalau saya lihat Pak, ini masuk semuanya saya lima-lima. Ya, Karena saya pernah yang pernah melakukan atau pernah memberikan penghukuman juga ke anak-anak karena waktu anak-anak lambat ketika bel masuk, anak-anak tidak ada di ruangan, saya dari mana saja? Oh lambat, ayo push up, langsung saya gitu Pak. Ya. ada menghukum ya? Iya, dan juga untuk merasa bersalah, saya itu juga sering memberitahu anak-anak sikapnya kalau berbicara kepada orang yang lebih tua atau kepada orang tua atau guru lebih sopan gitu. Jangan mengecewakan guru, jangan mengecewakan guru-guru SMP lah sebagai murid SMP di Satap Tanpa Ukir. Jadi saya merasa ini semua kok masuk ke saya ya. Semua berarti. Iya Pak. Jadi semuanya ini saya merasa seperti ini dari posisi kontrol guru masuk semua rasanya gitu. Terus menjadi teman juga anak-anak kalau
kita menjadi teman itu anak-anak curhat Pak, masalah pribadinya sampai hal yang internal itu mereka itu juga akan cerita kalau guru itu juga memposisikan teman gitu loh ya. Terus memantau ya, sering juga saya beritahu kalau sudah melanggar peraturan yang mesti ada hukumannya, atau mencabut apalah gitu, rumput apa di halaman gitu dan seperti itu Pak. Ya manajer pun juga pernah. Semuanya ini Pak, semuanya saya melakukan interaksi seperti ini ke anak-anak. Menurut saya sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gita. Kasih tepuk tangan untuk Bu Gita. Ya, wah Bu Gita ini sangat hebat sekali ya. Beliau mempunyai 5 posisi kontrol guru dan 5-5-nya diborong oleh Bu Gita. Nah, ada punya Bu Gita ya? Ya. Ya, jadi Bu Gita sangat hebat. Yaitu ada penghukumnya juga tadi, dan juga ada membuat merasa bersalah, dan juga ada teman, dan juga penonton juga, serta yang terakhir adalah manajer. Saya penasaran dengan Bu Ida di sini. Ya Bu Ida, kira-kira di 5 posisi kontrol ini, Bu Ida itu posisi kontrolnya itu yang mana Bu Ida? Kalau saya itu Pak pemantau. Ya karena kalau saya melihat teman-teman kalau ada siswa ada kesalahan, saya pantau. Jadi sekian-sekian nanti itu kita rembuk bersama-sama Pak, sama teman-teman tersebut. Diskusikan ya. Iya, diskusikan. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Bu Ida. Jadi Bu Ida di sini merasa sebagai posisi kontrolnya itu adalah pemantau. Nah, jadi ketika ada yang bersalah, Bu Ida itu mendiskusikan bersama-sama. Gitu ya Bu Ida? Wah, luar biasa sekali guru-guru satap. Mungkin di sini Bu Wiwi. Nah, jadi Bu Wiwi memang guru yang sangat luar biasa ya. Kira-kira apa Bu Wiwi? Posisi kontrol. Kalau saya lihat dari 5 posisi ini kayaknya semuanya saya kerjakan. Tapi kalau saya sendiri itu kayaknya lebih condong penghukum. Hukum ya, Pak. Ulangan boleh. Yang sering saya lakukan itu penghukum. Misalnya kalau anak-anak itu tidak kerjakan tugas atau lambat, itu saya kasih hukuman. Kalau datangnya lambat itu biasanya disuruh mencabut rumput itu di halaman, terus disuruh nyiram. Kalau tidak mengerjakan tugas itu disuruh kerjakan lagi. Dengan agar anak-anak itu tidak, kalau menurut saya ya, anak-anak itu tidak mengulangi lagi kalau ada efek jerah. Iya, efek jerah untuk anak itu. Terus tapi kerjakannya bukan di kelas, di luar sendirian. Dia tidak mengganggu ya di dalam kelas. Itu saya sekali. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Jadi di sini Bu Wiwi telah mengakui bahwa posisi kontrolnya selama ini adalah lebih cenderung ke penghukum. Ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian saya penasaran dengan posisi kontrol dari Pak Suryanto selaku guru IPA dan juga moderator kita kali ini. Terima kasih Pak Eko dan Pak Jiri, lebih dekat ya daripada kita ada forum yang lebih dinas, barangkali malu-malu rutin ya. Dengan Pak Eko saya bisa berani bertanya ya. Kalau saya boleh memilih ya sama seperti Bu Wiwi menghukum, tapi hukumnya saya mungkin tidak terlalu seperti itu karena saya itu sudah trauma hukumnya terlalu berat. Nampaknya ternyata tidak mana saya berbalik arah. Anaknya tidak simpatis saya, malah saya pilih. Jadi saya harus bagaimana? Ternyata saya pernah melihat di video itu kesalahan guru di Indonesia itu kebanyakan mereka itu memaksakan suatu kurikulum, padahal tiap anak itu tidak sama. Misalnya ya, kalau waktu saya ngajar IPA itu anak-anak ada cenderung. Tapi kalau dulu saya ngajarin gambar aja Pak, iya gambar aja, gambar perahu, gambar langit, itu anak-anak sedang nganggur. Jadi kondisi itu mungkin realitasnya itu tergantung dari sekolahnya masing-masing barangkali. Jadi kalau misalnya di sekolah, sekolah kota barangkali oleh dipaksakan itu
mungkin bisa. Kalau di sekolah yang kita di luar daerah barangkali, jadi kita mungkin ya istilahnya apa ya bro, disesuaikan barangkali ya. Jadi kalau saya dulu mengerjakan matematika atau IPA diselingi hal yang lain barangkali, karena anak sudah jenuh barangkali. Ya. Jadi hukuman itu barangkali betul dulu karena yang namanya tradisi kadang-kala terlambat, mungkin di rumahnya bapak ibunya kurang mendukung sehingga sarapannya dulu dimasak. Jadi semuanya bisa disesuaikan dengan keadaan barangkali. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Sujanto. Kasih dulu saya untuk Bapak Sujanto. Di sini sudah kita mendengarkan juga curhatan dari Bapak Sujanto ya terkait dengan posisi kontrol yang dimiliki oleh Bapak Sujanto di sini, yaitu berbuku. Nah, kenapa bisa berbuku? Tapi Bapak tadi menjelaskan berbuku di sini kelihatannya anak tidak jerah-jerah ya Bapak. Pasti tetap mengulanginya. Bagaimana caranya? Itu. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya posisi Pak Eko sendiri, saya ya seperti apa kayak gitu di sekolah, saya otomatis dengan jujur dan kesungguhan hati saya menghukum juga Bapak Ibu. Iya, saya menghukum. Tapi setelah saya menempuh pendidikan program guru menggerak ini, saya mulai menyadari bahwa seorang guru itu yang posisi kontrolnya penghukum, maka anak-anak itu tidak akan mengalami perubahan. Beliau anak-anak itu cuma takut ketika di hadapan kita saja, di belakang kita anak-anak bermain dengan saya kayak gitu kan ya? Iya Bapak Ibu ya. Nah jadi kalau boleh jujur dulu saya juga berbuku, tapi setelah mulai dari modul-modul dan juga mengikuti program pendidikan guru menggerak ini, saya mulai menyadari ternyata saya selama ini adalah pembuku, dan pembuku itu tidak akan merubah siswa begitu. Ya. Jadi apa posisi kontrol yang bagus, yaitu di manajer. Jadi di manajer di situ kita dijelaskan contohnya, yaitu ketika ada anak yang melakukan kesalahan, nah, kita bukan kira-kira bagaimana kamu untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi penerapannya memakai segitiga restitusi. Nanti saya akan dijelaskan di panggilan yang paling belajar. Baik, terima kasih. Tadi sudah Bapak Ibu menyampaikan dan juga mengakui 5 posisi kontrolnya itu seperti apa. Mari kita simak kelanjutannya di sini. Nah, tadi di awal saya menyebutkan tentang keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas itu bertujuan untuk meyakinkan suatu kelas tentang peraturan-peraturan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi Bapak Ibu, kita kalau wali kelas, di sini kan juga ada yang sebagai wali kelas ya. Kita itu kalau bisa sih buat keyakinan kelas sebelum pembelajaran baru dimulai. Kita buat keyakinan kelas dengan melibatkan siswa. Jadi kita melibatkan siswa. Contoh keyakinan yang jelas yang pertama, kira-kira kita apa? Anak-anak, nah, gitu. Otomatis anak-anak akan bilang jaga kebersihan. Ayo dicatat, jaga kebersihan. Terus yang selanjutnya disiplin, harus datang tepat waktu. Itu kan anak-anak sudah yang ngatur sendiri. Jadi kita cuma sebagai penuntut, bukan menuntut anak harus gimana. Nanti perlahan akan berubah dengan sendirinya, insya Allah. Jadi setelah keyakinan kelas itu disepakati bersama-sama, kemudian kita percantik, cari anak yang pintar melukis dan juga pintar dalam mengolah tulisan dengan baik dan juga dengan sempurna. Setelah itu kita tempelkan di depan kelas kita, di depan. Nah, ketika sudah mengalami kesepakatan seperti itu, otomatis siswa akan setiap hari melihatnya. Dan apabila ada siswa yang melanggar, otomatis kita tinggal apakah kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas, misalkan 8 atau 98. Apakah kamu melakukan seperti ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Gimana caranya? Jadi otomatis si siswa itu akan berpikir, iya saya akan jaga diri, harus lebih baik lagi, tidak boleh datang terlambat untuk sekolah.
karena sudah ada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi itu bukan menghukum, karena siswa sendiri kan yang sudah melakukan melakukan dan juga menulis kesepakatan bersama Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas tersebut. Baik, itu keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini bersifat abstrak dan juga berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif dan sedikit saja. Jadi sedikit saja ya Bapak Ibu, tidak usah banyak-banyak, karena kalau terlalu banyak nanti siswanya bingung. Ini apa maksudnya ya, gitu. Karena juga ada kan siswa yang tidak paham, yang tidak paham tentang kalimat-kalimat yang sangat panjang. Jadi yang singkat yang mudah dimengerti kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah kita, apa adanya lah kayak gitu. Sesuai dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi yang dimaksud warga sekolah di situ adalah siswa dan juga bapak ibu guru. Dan syukur-syukur kalau bisa ke kepala sekolah, mungkin ada posisi kita bisa buat keyakinan kelas itu Bu, guru-guru nanti setor ke posisi. Ini Bu, keyakinan kelas untuk kelas 9, juga kelas 8, dan kelas 7. Jadi begitu ada anak yang melakukan kesalahan, otomatis kita sudah ada pernyataan. Dan mungkin sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan tentang keyakinan kelas. Baik Bu Wiwi. Barusan kan dijelaskan keyakinan kelas. Ya. Nah, sekarang kalau guru itu keyakinan bukan ya kelas sih, tapi untuk masing-masing guru gitu. Misalnya guru PS punya keyakinan sendiri, punya peraturan sendiri, terus guru bahasa Indonesia semuanya tiap guru mungkin tidak tertera di yang kelas itu ya. Nah, apa itu boleh atau tidak kalau seperti itu? Baik, terima kasih. Tadi Bu Wiwi bertanya tentang bagaimana seorang guru mampu untuk menanamkan keyakinan kelas di sekolah sesuai dengan mata pelajarannya yang diambil. Gitu ya Bu. Nah, jadi kalau guru mampu di sini maka bukan keyakinan kelas Bu Wiwi, tetapi yaitu kesepakatan belajar. Nah, jadi kita bisa ditulis di dalam perangkat pembelajaran kita yaitu kesepakatan belajar. Misalkan sekarang pelajaran IPS. Baik anak-anak, nah kita sekarang sebelum pelajaran IPS kita dimulai, Bapak Ibu ingin melakukan kesepakatan dalam pembelajaran kali ini. Nah, jadi di sana disepakati bersama-sama dulu. Nanti kesepakatan kelas itu ditempel di masjid dan juga kesepakatan belajar itu dipegang oleh guru mapel sendiri-sendiri. Bisa dimengerti dan dipahami Bapak Ibu? Ya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Bu Vita, Bu Jamalia, mungkin Pak Sudianto mungkin Pak tentang keyakinan kelas ini Pak. Iya siap ya Pak. Ya, jadi bisa dilanjut ya kalau tidak ada pertanyaan. Nah, di sini kita sudah sampai kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah mengikuti program-program pelatihan terkait dengan segitiga restitusi. Ada yang pernah ya? Di PMR mungkin atau di komunitas belajar yang lain, di dinas pendidikan, belum ya Bapak Ibu? Nah, jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tadi di awal guru yang tanya saya sudah menjelaskan bagaimana cara kita untuk menstabilkan identitas ketika melihat murid yang melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita akan memvalidasi tindakan masalah
Dengan cara kita bertanya seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, otomatis ya, jadi otomatis itu akan menjadi validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tadi sudah dijelaskan di keyakinan kelas bahwasanya kita itu harus menanamkan keyakinan kelas yang ada di dalam kelas dan juga mata pelajaran yang kita ambil. Kalau di mata pelajaran adalah kesepakatan belajar. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal kan ya. Baik, di sini cara-caranya. Saya ingin menjelaskan cara-caranya. Berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagaimana dari proses pembelajaran. Contoh, berbuat salah itu wajar. Itu adalah merupakan menstabilkan identitas juga. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ketika melihat anak-anak yang melakukan kesalahan, kita bisa melakukan dengan pernyataan, yo ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Saya dulu juga pernah melakukan seperti itu. Kemudian yang seterusnya yaitu Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan seterusnya yaitu kamu berhak merasa seperti itu. Itu adalah contoh-contoh kalimat yang ada di dalam segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Contohnya di sini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan yang selanjutnya adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia kan, tapi kenapa kamu bisa melakukan hal yang baik. Terus yang selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah suatu kalimat-kalimat yang bisa kita terapkan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Baik. Kemudian yang seterusnya yaitu menanyakan keyakinan. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu contohnya yaitu apa keyakinan kelas kita. Ketika ada sesuatu yang berbuat salah, di situ kita bisa menanyakan apa keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, serta seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Otomatis itu akan menjawab dengan sendirinya. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Mungkin itu bisa diterapkan di SMP Negeri 1 Atap Tambautir, yaitu dengan memakai segitiga restitusi kita berharap memiliki anak yang bertanggung jawab dan memiliki budaya positif. Mungkin sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu terkait dengan segitiga restitusi? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, di sini saya ada video tentang bagaimana kalau kita menemukan sebuah kasus dan juga cara penanganannya. Baik, di sini adalah siswa kita namanya Atun, ya. Atun ini kelas 8. Di sini saya melakukan pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas.
Bluetooth tadi. Baik, jadi di sini ada gangguan teknis yaitu tidak sistem Bluetooth antara dari pengeras suara dan juga laptop saya. Tapi Bapak Ibu dari sini sudah bisa untuk menangkap ya tentang materi budaya positif yang sudah saya paparkan dari awal. Iya Bapak Ibu ya, dan juga insya Allah kita bisa untuk menerapkan tentang segitiga restitusi ketika kita melihat siswa kita melakukan kesalahan. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ya insya Allah bisa. Nah baik. Ya biar tidak jadi pendukung. Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan di sini penutupnya adalah dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai AMO, yaitu manajer yang menuntun dan juga itu bukan menuntut, tetapi menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan Republik Indonesia. Jadi di sini penutupnya yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan ini? Sudah pas ya, tidak ada ya? Baik, terima kasih. Terima kasih di sini mungkin sudah sampai di penghujung. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Aplaus untuk Pak Eko berketannya. Alhamdulillah kita tadi menyampaikan oleh presentasi modul 1 oleh Pak Eko selaku penggerak sekolah penggerak angkatan ke-10. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video aksi nyata yang sudah saya presentasikan kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMP Negeri 1 Atap Tambaukir. Semoga dengan adanya video ini dapat menginspirasi kita semua untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.